Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari 4PA19 ingin memberikan sedikit informasi mengenai Cognitive Behavior Therapy. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Rasa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi CBT. Sebelum saya akan menjelaskan mengenai terapi CBT, saya akan mencoba memperkenalkan tokoh pencetus dari terapi ini. Ia bernama Aaron Temkin Beck. Beliau lahir pada tanggal 18 Juli tahun 1921. Ia adalah seorang psikiater Amerika yang merupakan profesor emeritus di Departemen Psikiatri di University of Pennsylvania. Ia dianggap sebagai bapak dari terapi kognitif. Kemudian, Beck terkenal karena penelitiannya di bidang psikoterapi, psikopatologi, bunuh diri, dan psikometri. Ia telah menerbitkan lebih dari 600 artikel jurnal profesional dan ikut menulis 25 buku. Ia dinobatkan sebagai salah satu Amerika dalam sejarah yang membentuk wajah psikiatri Amerika dan salah satu dari 5 psikoterapis paling berpengaruh sepanjang masa oleh American Psychologist pada Juli 1989. Beck sendiri lahir di Providence, Rhode Island, Amerika. Beliau adalah anak bungsu dari 4 bersaudara dari imigran Yahudi Ukraina. Beck menikah pada tahun 1950 dengan Phyllis Webeck yang merupakan hakim wanita pertama di pengadilan banding Commonwealth of Pennsylvania. Mereka memiliki 4 anak dewasa, yaitu Roy, Judy, dan Anne Ellis. Putri Beck, Judith, adalah pendidik dan dokter terapi perilaku kognitif CBT terkemuka dan menulis teks dasar di lapangan. Ia adalah presiden dari Beck Institute Nirlaba. Aaron mendefinisikan CBT sebagai pendekatan konseling yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan konseling pada saat ini dengan cara melakukan konstrukturasi kognitif dan perilaku yang menyimpang. Saya Marta akan menjelaskan mengenai dasar teori. Jadi CBT ini atau Cognitive Behavior Therapy ini dia didasari oleh teori di mana didasarkan pada formulasi kognitif, yaitu keyakinan dan strategi terhadap perilaku, di mana proses konseling ini didasarkan pada pemahaman atas keyakinan khusus dan pola perilaku konseling. Jadi CBT ini munculnya sistemnya kepercayaan untuk membawa perubahan dalam perilaku yang buruk menjadi yang lebih baik gitu. Dan konsep dasarnya ini meyakinkan bahwa pola pemikiran itu akan membentuk SKR, yaitu di mana ada stimulus, kognisi dan respon. Jadi ketika ada stimulus datang, itu akan membuat pengetahuan di dalam syaraf kita, di dalam pikiran kita, sehingga muncullah suatu respon. Dan respon inilah yang akan menjadi terkaitan untuk membentuk semacam jaringan di dalam otak manusia, di mana proses kognitif ini akan menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana perilaku itu muncul seperti itu, dan bagaimana manusia berpikir serta merasakan dan bertindak, dan juga diarahkan kepada fungsi yang berpikirnya, dan juga dapat membuat seseorang itu bisa dapat menganalisa seperti itu. Berikutnya adalah contoh kasus. Contoh kasus di sini adalah Davi, 42 tahun. Ia meminta bantuan terapi setelah mengalami kecemasan parah pada sejumlah penerbangan. Kecemasan dipicu setelah pesawatnya mengalami turbulensi parah. Sejak saat itu, ia mengalami kecemasan beberapa hari sebelum naik pesawat. Proses konselornya yaitu pada sesi pertama, Assessment Problem Counseling. Di asesmen ini, konselor menjelaskan kepada Davi tentang alasan dibalik terapi kognitif dan pentingnya sesi yang terstruktur. Tujuan Davi yaitu mengurangi tingkat kecemasan ketika naik pesawat dan berhenti minum saat naik pesawat. Konselor mengembangkan konsep sentralisasi kasus tentatif yang mengembangkan problem Davi secara garis besar dan
dan menunjukkan intervensi mana yang bermanfaat membuatnya mengatasi rasa takut untuk terbang yang tidak rasional. Pada sesi 2, fokus sesi ini mengidentifikasikan pikiran otomatis Davy yang berperan dalam kecemasannya. Terapis meminta Davy mengembangkan apa yang dialaminya dalam penerbangan terakhir. Kemudian konselor meminta Davy menghubungkan pikiran otomatisnya dengan kesalahan berpikir. Pada sesi 3 dan 4, fokus sesi ini memaksa pikiran otomatis Davy dan memodifikasi dengan keyakinan yang lebih realistis dan bermanfaat. Pada sesi 5 dan 6, konselor dan Davy memeriksa realistis Davy yang telah dituliskan di kedua sesi. Konselor mendorong Davy menyalin beberapa pikiran Davy yang lebih kuat dalam bentuk pernyataan di kertas kecil yang bila dibacanya secara teratur untuk mengingatkan dirinya tentang pikiran realistis yang lebih bermanfaat. Ini selanjutnya adalah teknik psikoterapi. Yang pertama ada pertanyaan. Pertanyaan langsung juga dikenal sebagai pertanyaan Sokratik, yaitu teknik ini digunakan untuk membantu klien menjadi pikiran negatif atau pitranya dan memodifikasi keyakinan yang tidak bermanfaat. Contohnya itu saat klien datang, setelah klien menceritakan masalahnya, si konselor menanyakan pertanyaan yang seperti dari mana Anda mendapatkan cara berpikir seperti ini dan lain-lainnya, sehingga si klien menyadari kalau pikiran yang ada di pikirannya itu tidak bermanfaat dan tidak sesuai dengan kenyataan. Terus yang kedua ada bentuk-bentuk pikiran otomatis. Nah, teknik ini biasanya dibagi menjadi 4 bagian. Dibagi menjadi 4 bagian. Ada situasi atau peristiwa, yaitu aktivitas pikiran otomatis negatif (VON), konsekuensi perilakunya, dan emosi respon klien menggunakan bentuk-bentuk ini untuk merekam VON-nya. Yang ketiga, ada distraksi. Latihan distraksi bisa membantu klien berhenti berpikir negatif. Contohnya, klien diminta untuk membaca buku atau menggambar sesuatu hal yang baru saja dialami seperti liburan terakhir atau pemandangan tempat yang pernah dikunjungi dan lain sebagainya. Yang keempat, ada metode standar ganda. Seringkali orang lebih keras kepada dirinya sendiri ketimbang kepada teman atau kolega. Nah, jadi pada metode ini si klien diminta untuk melakukan hal yang dia lakukan kepada orang lain. Contohnya kayak dia bisa memaafkan orang lain atas kesalahan yang sangat berat. Nah, si klien ini diminta juga bisa memaafkan dirinya atas kesalahan atau sesuatu yang sudah terjadi sama dirinya yang nggak bisa dia terima. Terus yang kelima, yaitu ada keuntungan dan kerugian. Awalnya, dengan bantuan konselor, klien diminta membuat daftar keuntungan dan kerugian akan keyakinan negatifnya. Jadi, saat dia punya pikiran negatif atau yang membuat dia trauma, dia diminta dulu nih, apa aja yang menjadi keuntungan dari pikiran dia dan negatifnya dari dia, kayak gitu. Yang keenam, ada mencari penjelasan lainnya. Pada beberapa situasi, orang-orang sering menarik kesimpulan yang salah di mana penjelasan lain yang lebih rasional dimungkinkan. Jika si klien punya keyakinan, ketika aku pulang ke rumah malam ini suamiku diam saja, ia pasti marah padaku. Contohnya si klien punya keyakinan kayak gitu. Nah, dia diminta apakah benar kalau misalkan dia pulang suaminya diam aja itu karena memang dia marah sama dia, atau memang karena dia ada suatu problem di tempat pekerjaannya, atau mungkin karena sesuatu yang telah dia lakukan tadi pagi, kayak gitu contohnya. Nah, untuk yang ketujuh, mengenai pemikiran emosional. Nah, klien didorong untuk tidak mencampur adukan perasaan dengan fakta. Misalnya, jika seseorang itu dia marah di luar kendali dan dia udah ngamuk gitu, ditanya dulu bener nggak sih kalau si klien ini udah marahnya itu di luar kendali gitu, dia tidak bisa mengontrol, apakah benar-benar dia udah nggak bisa mengontrol atau itu tuh cuma perasaannya dia aja. Nah, yang kedelapan, ada menguji validasi pikiran otomatis. Setelah memeriksa keyakinan dan mengembangkan keyakinan yang lebih bermanfaat, klien diminta menguji keyakinan baru. Mereka menggunakan eksperimen perilaku, misalnya
misalnya itu dia tuh takut naik bis. Nah sekarang tuh dia diuji gitu, diuji nih, bener nggak sih kamu tuh bisa nggak, sekarang aku tuh bisa nggak sih tahan, si klien tuh bisa nggak sih tahan untuk naik bis. Nah seperti itu. Sebelum melanjutkan presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rati Anindya Putri dengan NPM 14517981. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari CBT. Yang pertama, kelebihan CBT itu adalah dapat mengukur kemampuan interpersonal dan kemampuan sosial seseorang. Yang kedua, membangun keterampilan sosial seseorang. Yang ketiga, keterampilan komunikasi dan bersosialisasi. Yang keempat, pelatihan ketegasan. Yang kelima, kemampuan meningkatkan hubungan. Yang keenam, pelatihan resolusi konflik dan manajemen agresi. Yang ketujuh, tidak berfokus pada satu sisi saja, tidak hanya perilaku, tetapi juga dalam kognitif seseorang. Yang kedelapan, seperti yang ada di dalam poster bagian kelebihan ini, yaitu memiliki berbagai macam teknik konseling yang teruji dan selalu diperbarui. Kemudian waktu dalam konseling relatif singkat, kolaborasi yang baik antara konselor dan konseli dalam penetapan tujuan dan pemilihan teknik. Yang kesembilan, waktu terapi yang dibutuhkan relatif singkat. Yang kesepuluh, dapat dilakukan perseorangan maupun kelompok. Untuk GBFT selalu melibatkan kelompok keluarga. Yang ke-11, klien dapat mengubah teknik yang digunakan dalam terapi sebagai cara self-help. Kemudian lanjut pada kekurangan CBT. Yang pertama itu hanya mengukur dan mengetahui kondisi pada saat itu. Selain itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Yang kedua, seperti yang tertera di dalam poster, yaitu mengabaikan faktor relasional penting dalam terapi, tidak memberikan wawasan, mengobati gejala bukan penyebab, melibatkan kontrol dan manipulasi oleh konselor. Dan yang ketiga, dibutuhkan motivasi yang besar dalam terapi ini karena keinginan internal untuk merubah perilaku merupakan kunci yang utama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe karena gratis.